Nyosaken kisah ingkang boten lekang dening wanci Mataram. Salajeng dados ampiran Bak kisah yang tak lekang oleh waktu. Mataram selalu menjadi persinggahan sementara masyarakat Yogyakarta. Berdiri pada tahun 1577 hingga sekarang, Mataram Islam memiliki pengaruh dan kekuasaan yang tak bisa dihilangkan dari peradaban ini. ngadeg ing taun 1977 sepriki. Mataram Islam gadahi pengaruh kekuwaosan ingkang boten sagung. Tanah Perdikan itu adalah tanah yang dibebaskan dari pembayaran pajak. Jadi itu biasanya tanah kerajaan, ya, yang dipakai oleh masyarakat yang sudah ditentukan oleh kerajaan. Misalnya untuk pesantren dan sebagainya itu, untuk masjid, itu dibebaskan dari tanggung jawab pajak yang harus dibayarkan ke negara. Itu namanya tanah perdikan. Mataram Islam juga sangat berpengaruh di sektor keagamaan. Mataram sengaja membangun patok negoro untuk melindungi warganya dari pengaruh westernisasi dan perbudakan. Sampai saat ini, Masjid Patok Negoro masih terus dijaga dan digunakan. Kalau bicara kesepakatan, pastinya ada. Terlepas bagaimana isi kesepakatannya itu, kita sih tidak perlu tahu. Tapi yang jelas ada kesepakatan itu terkait dengan, kalau bicara politik, dari kekuasaan ya saling menguntungkan pastinya kan ya. Dan yang aku tahu pun juga terkait dengan surat, tanda kutip, surat berdirinya sebuah negara itu dikeluarkan oleh kerajaan Belanda kepada Keraton Jogja. Nah, jelas banget itu negara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu jelas banget, itu ada suratnya. Nah, terkait kesepakatannya ya yang jelas ya nggak jauh-jauh lah, pasti terkait dengan ekonomi, terkait dengan kalau kebudayaan kayaknya enggak ya. Masalahnya banyak peninggalan leluhur kita, terutama keraton itu yang masih tersimpan di Belanda dan itu belum dikembalikan. Terakhir sih kayaknya sudah dikembalikan ya, sekitar berapa kemarin, 1.500-an kitab-kitab, dan itu katanya sudah dikembalikan, termasuk arca-arca ya. Nah, ya kembali lagi, kalau bicara itu kesepakatannya pastinya
nggak jauh-jauh dari ekonomi. Itu aja. Biasanya dia dipungut pajak khusus, jadi bukan berupa uang tapi bisa berupa khusus. Contohnya misalnya tanah di Kabonongan di Bantul itu dulu dia dianggap sebagai tanah perdikan karena mereka penghasil minyak kelapa, sehingga mereka bebas bayar pajak, tapi setiap raja membutuhkan minyak kelapa itu harus memberinya. Sebuah kerajaan besar pasti memiliki konflik horizontal, baik dari dalam maupun luar. Saling berebut kekuasaan atau menuntut hak yang semestinya didapat. Tak memungkiri, kejadian itu sering menimpa kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya yaitu pemberontakan Trunojoyo. Terjadi pemberontakan Trunojoyo waktu itu. Nah, oleh Trunojoyo ini kerajaan Mataram yang berpusat di waktu itu pindah dari kota gede ke Pleret itu, ibu kotanya. Kemudian dibantu oleh Belanda, akhirnya Trunojoyo bisa dikalahkan. Nah, satu kerajaan, Pleret itu, ibu kotanya, yang sudah dimasuki oleh musuh, dalam hal ini oleh pemberontak, itu dianggap sudah tercemar. Karena tercemar, maka harus dipindahkan. Konsekuensi legal keadilan pada masa itu juga menjadi perdebatan minoritas di kaum berkedudukan saat itu. Hingga di puncak kesabaran, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Mertopuro dan Masahit hingga berujung kepada perjanjian Giyanti yang membuat Mataram terbagi menjadi dua. Pindahnya ke Kartosuro. Itu daerah Pajang sebetulnya. Sudah keluar dari Mataram ini mestinya. Nah, sampai di sana itu terjadi pergantian raja yang akhirnya diperintah oleh Pakubuwono yang kedua. Politik itu kan berujungnya kemana-mana ya sebenarnya. Selain kekuasaan, legitimasi kekuasaan, pastinya juga ekonomi, dan itu ya seperti tadi yang kita bahas terkait dengan trilogi dari kolonial itu apa sih, untuk menjajah sebuah negara itu ya secara garis besar kuncinya di tiga hal itu, trilogi itu. Gospel, gold, glory gitu kan. Nah, ketika sudah menanamkan ya divide et impera itu kan kurang lebih di situ ada ideologi-ideologi baru, termasuk merombak undang-undang pertanahan dan lain-lain, itu kan masuk ke gospel. Jadi gospel itu bukan, karena kalau artinya gospel kan kayak doa, mantra atau apa-apa, tapi esensinya kalau kita mau membuka wacana itu ya pemahaman-pemahaman baru, keilmuan-keilmuan baru, wacana-wacana baru yang akhirnya mempengaruhi perilaku entah itu elit politik, entah itu negara itu atau masyarakat itu, bahkan kurang lebih kayak gitu. Nah, nek wis semua sudah berubah, otomatis goldnya pasti dapat. Kepentingannya isinya kurang lebih kayak gitu. Jadi kekuasaan mesti kaitannya dengan ekonomi. Kalau bisa menguasai secara perekonomiannya ya pasti ya glorinya kan, kemenangannya ya kurang lebih kayak gitu. Kalau dikonversi di kondisi sekarang ya
tanpa disadari kita pun juga dijajah oleh mana? Ya mungkin Barat, mungkin Cina dengan produk-produk yang masuk gitu kan. Ketika kita sudah terfokus di situ dan lain-lain, ya mau tidak mau dengan sangat mudah ini merubah. Nek dikaitkan dengan tanah perdikan memang nggak masuk. Kaitannya dengan tanah perdikan, representasi peninggalan Mataram Islam yang diduga merupakan bagian dari tanah perdikan. Sampai saat ini masih bisa dijumpai dan tersebar di seluruh penjuru Yogyakarta. Mulai dari makam raja-raja yang terletak di Imogiri, tempat bersemayamnya Sultan Agung, Hamengkubuwono I sampai 9 hingga Amangkurat I sampai 6. Masing-masing Patok Negoro itu semua perdikan itu, termasuk penunggunya itu diberikan tanah-tanah yang luas untuk penghidupannya. Saya sebagai abdi dalam kan belum lama, baru kurang lebih 10 tahun. Saya belum dapat fasilitas untuk tanah atau sepeda atau yang lain. Itu biasanya yang dapat itu orang-orangnya sudah 10 paling enggak 25 ke atas, 35 ke atas itu dapat fasilitas tanah, terus dapat perabotan dari keraton. Walaupun cuma sendok, tapi kalau yang dapat dari keraton itu tembakau emas itu harganya lebih dari yang lain. Contohnya itu. Jadi saya belum dapat. Masalah mau dapat enggak, saya tidak membayangkan akan sampai di situ. Terus biasanya kalau yang udah sepuh-sepuh itu dapat mager itu juga mager sari, jadi dari keraton kamu dapat tanah dari sana itu mager sari. Juga bebas pajak dan tidak boleh dijual belikan. Nanti kalau dijual belikan harus izin sama keraton dikembalikan. Maka itu bukan tanah merdeka, diberdekai orang yang ada dimerdekakan. Kenapa kamu jual? Nah, itu kan harus tidak boleh. Itu melanggar etika. Kamu udah dimerdekakan, jangan sampai dijual beli. Kalau anak temburan boleh menempatkan, tapi jangan sampai diuangkan. Nanti hubungannya sama pasal, sama hukum. Kota Gede Bak Mercusuar Mataram pada saat itu merupakan saksi bisu tentang awal mula Mataram Islam hingga zaman kejayaannya, pusat pemerintahan Mataram Islam. Dari Catur Gotro Tunggal yang terdiri dari keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai pusat kebudayaan, masjid sebagai pusat keagamaan, serta pasar sebagai pusat perniagaan. Jadi karena perdikan ada karena kebutuhan raja akan kegiatan kultural, religius, sosial itu, sehingga melahirkan wilayah-wilayah perdikan. Tapi ada juga wilayah yang pernah perdikan itu karena berjasa kepada raja. Berjalan ke arah selatan, ada desa Cepuri di Parangkusumo. Terdapat masjid peninggalan zaman Mataram dan batu yang dipercaya adalah tempat bertemunya Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Ratu Kidul untuk melakukan perjanjian demi menyelamatkan Ngayogyakarta Hadiningrat ini.